Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dan Kepala Bidang Bina Marga PUP Kabupaten Situbondo, Eko Priyongsojati, pada Selasa, 21 Januari 2025. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional, PEN, dan pengadaan barang serta jasa di lingkungan Pemkab Situbondo tahun 2021-2024. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, KS dan EPJ diduga menerima hadiah atau janji dalam proyek tersebut. Keduanya kini ditahan selama 20 hari, hingga 9 Februari 2025, di Rutan KPK Jakarta Timur. Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dinas dan kantor KS pada Agustus 2024 serta menyita sejumlah barang bukti. Karena sempat mengajukan 2 gugatan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangkanya, namun semuanya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski berstatus tersangka, KS tetap mencalonkan diri sebagai Bupati Situbondo dalam Pilkada 2024. KPK menduga keduanya melanggar Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan KUHP. Pada kesempatan sore hari ini, hari Selasa tanggal 21. Ya, ini. Tanggal 21 kami akan mengumumkan terkait dengan penahanan, ya, perkara Situbondo tadi sudah disampaikan oleh Mas Tessa, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, KPK telah menetapkan Saudara Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan EPJ, KS tadi ya, selaku PPK atau Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN, serta pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Situbondo periode 2021-2024. Adapun modus operandinya adalah bahwa di tahun 2021, pemerintahan Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman atau PUPP. Pemkab Situbondo tahun 2022. Namun akhirnya pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Situbondo batal menggunakan dana PEN dan kemudian menggunakan dana DAK. Bahwa selanjutnya dalam pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai 2024, tersangka KS dan tersangka EPJ diduga melakukan pengaturan pemenangan paket pekerjaan. Tersangka KS meminta uang investasi, ijon. Jadi sebelum pekerjaan itu di bidding ya, itu sudah dimintain kepada para pengusaha yang nanti dijanjikan akan dapat pekerjaannya, ya gitu ya, dengan nilai sebesar 10% dari nilai pekerjaan. Jadi store dulu istilahnya, diijon dulu, baru nanti dapat diberikan pekerjaannya. Kemudian atas perintah dari KS, tersangka EPJ selaku PPK, Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo, memerintahkan kepada jajaran pada Dinas PUPP untuk melakukan pengaturan pengadaan barang dan jasa, sehingga memenangkan rekan-rekan yang ditunjuk oleh tersangka KS. Jadi setelah mereka memberikan sejumlah uang, kemudian didata siapa-siapa saja atau perusahaan mana saja, setelah itu KS memerintahkan EPJ supaya lelangnya diatur dan dimenangkan oleh memang orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang sudah menyetorkan sesuai dengan permintaan dari saudara KS ya. Gitu. Setelah rekanan mendapatkan dana pencairan pekerjaan, EPJ melalui bawahannya pada Dinas PUPP Kabupaten Situbondo kemudian meminta uang fee sebesar 7,5%. Jadi saudara EPJ juga ya, itu di luar yang 10% tadi ya. Tadi kan ijon. Saudara KS ini EPJ juga minta 7,5%. Ini untuk kepentingan mereka dan juga para pegawainya.
dari nilai pekerjaan yang didapatkan oleh rekan-rekan tersebut. Jadi kalau dihitung, berarti 10% di awal, ijon, ditambah 7,5%, jadi 17,5% ya. Bahwa kemudian tersangka KS menerima pemberian uang investasi atau ijon melalui orang-orang kepercayaannya sekurang-kurangnya sebesar 5.575.000.000 rupiah. Sedangkan tersangka EPJ menerima uang PI secara langsung dan melalui bawahannya di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo sekurang-kurangnya 811.362.200 rupiah. Pasti rekan-rekan nanya begini, tadi yang 10% itu 5,5, tapi ini yang 7,5% kenapa cuma 811 juta gitu ya. Ini dibagi-bagi ya, dibagi lagi. Jadi tidak hanya EPJ sendiri, karena untuk lelang itu ada beberapa orang gitu ya. Ini yang khusus diterima oleh EPJ adalah 811.362.200 rupiah. Gitu. Karena itu kan ada tim-timnya ya di situ. Jadi yang diterima oleh EPJ segitu. Untuk kepentingan penyidikan kepada saudara KS maupun saudara EPJ mulai tanggal 21 Januari hari ini, hari Selasa, sampai dengan tanggal 9 Februari 2025, penyidik melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terhadap tersangka saudara KS dan saudara EPJ diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Demikianlah akhir laporan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami, guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.